yang dijawab. 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mengingatkan kita betapa pentingnya bertakwa kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah terus kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar itu. Jadi Allah menyuruh kita selain bertakwa kepada Allah, berkata yang benar. Berkata sesuai dengan apa yang diajarkan Al-Quran, berkata sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dengan bertakwa kepada Allah, dengan berkata yang benar, yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amal-amal kita, ibadah-ibadah kita. Ini menunjukkan bahwa ibadah kita itu tidak sempurna.
ibadah kita itu banyak yang salah dan banyak yang bolong. Siapa yang memperbaikinya? Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan terus meningkatkan takwa kepada Allah dan terus berkata sesuai dengan Al-Qur'an maupun sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu dengan bertakwa kepada Allah, berkata dengan benar, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan Allah selalu mengingatkan kepada kita untuk senantiasa mengikuti Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita, menjadikan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dalam beragama. Kenapa? Orang yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai panutan dalam beragama, sesungguhnya dialah orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Dan sebaliknya, orang yang senantiasa tidak mau berpegang teguh dengan Al-Quran maupun Sunnah, maka sesungguhnya dia adalah orang yang celaka di dunia sebelum celaka di akhirat. Waliyadzubillah. Tayyib, alhamdulillah sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan kepada kita belajar agama Allah. Belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah prinsip atau terkadang paradigma yang kita tanam dalam diri kita. Apa itu? Kita terus mengaji tauhid, dan itu adalah prinsip orang yang beriman. Tetapi kita lupa mengaji fikih terkadang. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan fikih dan tauhid adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia menjadikan fikih sebagai standar kebaikan itu. Kenapa? Karena memang fikih itu dalam prinsip atau dalam konsep ulama-ulama salaf adalah akidah dan hukum sebagaimana yang kita tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan, dan ini terus kita selalu ingatkan. Allah pahamkan agama, paham tauhid, alhamdulillah, paham akidah. Dan itu adalah prinsip kita. Kemudian paham kita hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menurunkan Al-Qur'an berupa tauhid dan berupa hukum. Taib. Sampai hadis kemana? Sampai hadis berapa? Silakan dibaca, Pak. Pak Iwan, silakan dibaca. Tafadhal. Walil Baihaqi. Yang keempat, walil Baihaqi. Bismillah. Wa an Abdillahi. Walil Baihaqi, itu belum sempurna. Oh iya. Hadis keempat. Walil Baihaqi. Hadis ketiga, wa an Abi Umamah al-Bahili. Wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Abu Hatim walil Baihaqi al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdutsu fihi. Jazakallahu khairan. Wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dan dari Abi Umamah al-Bahili, semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a la yunajjisuhu syai', sungguhnya air tidak bisa dinajisi oleh sesuatu, illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi, kecuali sudah kelihatan baunya, sudah kecium baunya, kemudian rasanya sudah berubah dan warnanya juga sudah berubah. Akhrajahu Ibnu Majah. Jadi kalau disambung,
tidak boleh dibaca akhrajahu Ibnu Majah. Ini kaidah nahwu. Tetapi akhrajahu Ibnu Majah. Ya. Wa dha'afahu Abu Hatim, dan hadis ini didhaifkan oleh Abu Hatim. Kalau sudah didhaifkan berarti tidak bisa dijadikan landasan dalam hukum. Karena Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala ya yang mengatakan bahwa hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan landasan hukum. Walil Baihaqi al-ma'u tahurun illa an taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdusu fih. Dan hadis yang kedua ini juga ternyata didhaifkan oleh Imam Abu Hatim ya. Dan riwayat dari Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Baihaqi ya, Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala adalah min kibaril ulama, adalah ulama ahli hadis. Beliau itu lahir di Al-Baihaq. Al-Baihaq ini salah satu kota di mana, Pak? Di Naisabur. Naisabur itu sekarang Iran, Persia. Dan ternyata Iran itu dulu adalah pencetak para ulama. Ulama-ulama Ahlus Sunnah lahir di Iran. Ya, setelah revolusi Iran dikuasai oleh Ayatullah Al-Khomeini, seorang Syiah, dari situ telah terjadi pemahaman-pemahaman Syiah makin merajalela, ya. Sehingga Ahlus Sunnah itu dideportasi semua oleh orang-orang Syiah itu. Ya. Banyak ulama-ulama yang lahir dari Naisabur. Al-Imam Muslim rahimahullahu taala ya, beliau itu berasal dari Naisabur ya. Dan kedua hadis ini ternyata dhaif. Kenapa? Disebutkan oleh ulama, kenapa Imam Abu Hatim rahimahullahu taala melemahkan hadis ini? Apa alasannya? Wa innama dha'afa al-haditsa li'annahu min riwayati Rashdin bin Sa'd. Sesungguhnya Imam Abu Hatim rahimahullah mendhaifkan hadis ini, melemahkan hadis ini karena ada orang di situ. Ada orang yang lemah di situ. Siapa itu? Rashdin bin Sa'd. Siapa Rashdin bin Sa'd ini? Kenapa dia lemah? Apakah dia fasik? Apakah dia tidak mau salat? Apakah dia tidak mau puasa? Tidak. Ini perlu dicatat untuk para penuntut ilmu. Ya. Qala Ibnu Yunus. Ibnu Yunus mengatakan, "Kana Rashdin rajulan salihan fi dinihi." Adalah Rashdin adalah lelaki yang saleh, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat malam suka salat malam juga. Ya, berpuasa. Saleh, membaca Quran. Orang-orang saleh sebagaimana layaknya orang-orang salih. Fa'adrakathu ghaflatus salihin. Tetapi dengan kesalehannya itu dia lalai dari menuntut ilmu. Coba lihat, orang saleh bisa jadi lemah hadisnya. Kenapa? Karena kurangnya ilmu. Makanya ya, orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah, rajin puasa, bangun tengah malam, tetapi ketika malas ke kajian, apa yang terjadi? Ya, seolah-olah kesalehannya itu percuma. Kenapa? Karena tidak dikuatkan dengan ilmu. Maka ilmu itu adalah prioritas kita. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ya, dalam sahihnya itu membuat sebuah babu al-qawlu qabla al-ilmi wal-amal. Al-ilmu qabla al-amal. Berilmu sebelum beramal. Ya. Jadi kalau kita sudah rajin salat, rajin ibadah, rajin tahajud, tapi kalau tidak dibarengi dengan ilmu, percuma. Kenapa? Karena dengan ilmu kita ya, kita ditujukan kepada apa yang diajarkan oleh Nabi kita. Karena dengan ilmu itu kita memahami Al-Quran, kita memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa'adrakathu ghaflatus salihin. Banyak orang-orang yang salih
tidak punya ilmu. Nah, disinilah kelemahan orang-orang sufi. Mereka terus beribadah kepada Allah, berzikir banyak, tapi tidak punya ilmu. Bagaimana? Ya, orang-orang yang khuruj fi sabilillah, ya, tidak punya ilmu, tidak dibekali dengan ilmu. Bagaimana? Ya, bagaimana mereka akan menuntun kepada agama yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fa khalatal hadis, maka dengan ya sibuk dengan ibadah, lupa dengan ilmu, sehingga dia lupa. Ya, dia tidak tahu lagi mana hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, mana hadis marfu', mana hadis mauquf. Ya, itu pentingnya menuntut ilmu, belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itulah Imam Abu Hatim rahimahullahu taala melemahkan hadis ini, bukan karena dia fasik, bukan karena dia suka minum khamar. Taib. Jadi hadis ini intinya adalah lemah. Jadi kalau sudah lemah, tidak bisa dijadikan dasar hukum. Itu kita sepakati ya. Ya, kalau hadis lemah tidak bisa dijadikan dasar hukum. Yang menjadi pertanyaan, bolehkah ya? Boleh tidak hadis lemah itu dipakai? Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan tidak boleh. Imam As-Suyuti juga mengatakan seperti itu. Kemudian ulama-ulama kontemporer seperti Syekh Albani rahimahullah mengatakan tidak boleh. Ya, mengatakan tidak boleh. Toh pun kalau mau dijadikan landasan harus ada dasarnya dari hadis yang sahih. Kemudian tidak boleh diyakini ketika mengamalkannya bahwa hadis itu dari Nabi. Intinya apa? Intinya tidak boleh. Toh kalau sudah ada dasarnya dari hadis yang sahih, kenapa kita tidak mengamalkan hadis yang sahih saja? Toh kalaupun tidak boleh diyakini ketika beramal itu berdasarkan dari Nabi, toh kalau bukan dari Nabi kenapa kita harus amalkan? Nah, disitulah ya para ulama ya menyimpulkan bahwa layaknya hadis lemah itu ditinggalkan. Ya. Baik. Wa qala an-Nawawi rahimahullahu taala, Imam An-Nawawi mengatakan ittafaqal muhadditsuna ala tad'ifi. Jadi seluruh ulama ahli hadis sepakat bahwa hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, wal muradu tad'ifu riwayatul istisna'i la aslal hadis. Jadi ulama sepakat bahwa hadis ini adalah lemah. Mana yang lemah? Mana yang lemah? Tambahan illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Jadi hadis ini, tambahan ini adalah lemah. Kenapa? Karena hadis sebelumnya yang sahih menjelaskan innal ma'a tuhurun la yunajjisuhu syai'. Dan air itu suci, ya, tidak bisa dikotori oleh apapun itu. Jadi itu adalah hadis yang sahih. Jadi semua ulama sepakat bahwa hadis, atau jumhur ulama sepakat bahwa hadis itu sahih. Nah, hadis itulah yang menjadi pegangan para ulama, bukan tambahan ini. Tambahan yang mana, Pak? Illa. Nah, itu yang lemah. Illa ma ghalaba al-ma'u tuhurun innal ma'a la yunajjisu syai'. Itu hadisnya sahih. Tapi yang lemah yang mana, Pak? Illa. Tambahan illanya itu adalah lemah.
Nah, disinilah pentingnya kita belajar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena memang belajar hadis Nabi itu adalah ilmu yang sangat penting. Dibutuhkan ketelitian yang tajam. Qala Ibnul Munzir, Al-Imam Ibnul Munzir rahimahullah taala, ya, beliau juga ahli hadis. Ada bukunya diberikan nama dengan Al-Ijma'. Ya, jadi beliau itu menukil semua ijma' ulama dalam kitab itu. Kitabnya kecil, tetapi bagus untuk dibaca. Ajma'al ulama'u ala anna al-ma'al qalila wal katsira idza waqa'at fihi najasatun. Seluruh ulama sepakat apabila ya air baik itu sedikit maupun banyak, apabila terjatuh najis faghayyarat lahu ta'man aw launan aw rihan fa huwa najisun. Ya, apabila rasanya berubah, ya, warnanya juga berubah, kemudian baunya juga sudah berubah, maka dia najis. Jadi yang menjadi dasar hukum di sini yang dijadikan oleh para ulama bukan hadis yang dhaif itu, tetapi apa? Ijma'. Nah, disinilah kita perlu pahami bahwa sumber ya hukum dalam Islam itu, ini juga penting kita untuk catat, adalah Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma'. Nanti Al-Qiyas kalau sudah ada pembahasannya baru. Ya, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma'. Jadi kalau sudah ada sumbernya Al-Quran, bisa dijadikan hukum. As-Sunnah, ya, baik itu perkataan Nabi alaihi salatu wassalam maupun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fal-ijma' huwa ad-dalil ala najasati ma taghayyara ahadu awsafih la hadhihi ziyadah. Kata beliau rahimahullah, jadi yang menjadi pegangan para ulama adalah ijma' itu sendiri. Ya, ketika air berubah rasanya, berubah baunya, berubah warnanya, maka najis. Bukan berdasarkan hadis ini, berdasarkan apa, Pak? Ijma'. Ya, berdasarkan ijma'. Taib. Jelas ya? Alhamdulillah. Taib, silakan dibaca. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabasa wa fi lafdhin lam yanjus akhrajahul arba'ah wa sahahahu ibnu Huzaimah wal Hakim wa ibnul Hibban. Siapa yang bisa baca yang artinya? Silakan. Tafadhal. Dari Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u qullataini, apabila air ada dua kula, lam tidak yahmilu menjadikannya al-khabasa rusak, wa fi lafzin dan di lafaz lain lam yanjus tidak najis, akhrajahul arba'ah dikeluarkan oleh imam yang empat. Siapa itu? Akhrajahul arba'ah, Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Ibnu Majah urutan yang terakhir. Harus terus urut ya, Ustaz? Hah? Harus urut berarti. Iya. Wa sahahu Ibnu Huzaimah, dan disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, wal Hakim dan Imam Hakim,
wabnul Hibban dan wabnu Hibban. wabnu Hibban dan Ibnu Hibban. طيب وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, dan dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya. Abdullah bin Umar, ya Abdullah bin Umar itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah, Anas bin Malik, baru Abu atau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ibnu Umar, ya, waktu kecil dia tidak beriman kepada Allah, ya, tetapi di masa kecilnya di saat itu juga dia beriman kepada Allah. Aslama saghiran, yaitu dia masuk Islam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau masih kecil, masih anak-anak, ya. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling cinta terhadap Nabi. Jadi semua gerak-gerik Nabi itu dilihatin sama Ibnu Umar. Apapun gerak-gerik Nabi dilihatin itu. Ya, pada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengikat untanya di suatu tempat, dilihatin Ibnu Umar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Tempat pengikatan Nabi, ya, tempat unta yang diikat Nabi itu, ya, diikat oleh Ibnu Umar. Untanya juga diikat di situ. Ditanya beliau, "Kenapa engkau lakukan itu, hai Ibnu Umar?" Kenapa? "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu," atau kama qala. Ya, jadi saya mengikat unta saya di situ karena saya melihat Nabi juga mengikatnya di situ. Coba bagaimana para sahabat Nabi begitu luar biasa mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, sampai sekecil itu pun dijadikan sebagai, ya, sebagai contoh dalam hidup kita. Jadi apapun, baik dalam rumah tangga, kita jadikan Nabi sebagai contoh. Jangan jadikan ustadz kita sebagai contoh, tidak bisa. Ustadz kita tidak bisa jadi panutan. Barangkali salah yang dia lakukan. Barangkali hari ini, ya, dia mengatakan yang benar, besok yang dia katakan yang salah. Dan barangkali antum tidak tahu masalah apa yang terjadi dalam diri ustadz itu. Maka ustadz itu tidak bisa dijadikan contoh. Toh pun kalau dijadikan contoh, sesungguhnya yang kita jadikan contoh itu bukan beliau, bukan ustadz itu, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikanlah Rasul itu sebagai contoh, baik dalam rumah tangga, ya, sebagai ayah, ya, aku berbuat seperti ini karena ustadzku begini, tidak, tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menjadikan contoh orang-orang dekat kita, orang yang kita anggap adalah orang luar biasa, figur di masyarakat kita, besok kita akan kecewa. Besok kita akan kecewa. Kenapa? Karena yang dia lakukan hari ini belum tentu sesuai dengan besok. Ada perubahan. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan berubah. Kalau kita sebagai ayah, ya, kita posisikan diri kita sebagai ayah, kita contoh Nabi yang juga sebagai bapa, besok tidak akan ada penyesalan. Yang ada adalah keberuntungan, ketenangan dalam jiwa. Begitu juga antum sebagai suami. Enggak usah ustaznya dicontoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus mencontoh orang lain? Ada Nabi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah." Ya, dalam surah Al-Ahzab itu. Sungguh Allah telah menjadikan dalam diri Rasul itu uswah. Coba bagaimana Allah mengatakan fi Rasulillah. Tidak dikatakan fi hadisi Rasulillah, tapi fi Rasulillah. Dalam diri Rasul itu adalah uswah. Artinya apa? Gerak-geriknya contoh, perkataannya menjadi contoh,
perbuatannya menjadi contoh, cara makan Nabi sendiri menjadi contoh, cara bergaul Nabi kepada para sahabat adalah contoh, cara mendidik Nabi ya kepada siapa? Putrinya Fatimah menjadi contoh. Coba masih ingat antum kisah ketika seorang sahabat mengadu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam supaya apa? Supaya diringankan hukuman mencuri. Apa kata beliau? "Lau kanat Fatimah bintu Muhammad saraqat laqata'tu yadaha." Kalaulah Fatimah binti Muhammad, anak Muhammad siapa itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam mencuri, aku potong langsung tangannya. Ini edukasi luar biasa, pendidikan yang luar biasa. Ditanamkan sejak kecil, tidak dibela. Kalau kita biasanya anak kita salah dibela waktu kecil. Nabi tidak membela seperti itu. Ya, ini penanaman prinsip dalam hidup. Ya. Kalau Fatimah itu mencuri, tetapi tidak mencuri. Ini hanya kalau, andai-andai. Ya, aku yang potong langsung tangannya. Ya, ini adalah penanaman. Dan begitulah Ibnu Umar radhiyallahu anhu mencontoh seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau contoh seluruh hidupnya dari A sampai Z itu dijadikan contoh. Ya, jadi antum-antum ini kita sebagai ustaz tidak menyuruh untuk mencontoh kita, tidak. Jangan contoh kami ini sebagai ustaz, tidak. Tapi contohlah Nabi. Kami pun mencontoh Nabi. Bukan mencontoh guru kami, mencontoh Nabi. Ya, tetapi guru kita harus dihormati, dimuliakan. Ya. Taib. Kenapa? Karena kalau perilaku ustaz tidak sesuai dengan perilaku Nabi, di sini bahayanya. Di sini kekecewaan akan timbul. Ya. Taib. Sampai mana tadi? Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Kenapa radhiyallahu anhuma? Karena Abdullah dan Umar sama-sama muslim. Tapi kalau cuma anaknya yang muslim, ayahnya tidak muslim, tidak dikatakan radhiyallahu anhuma, tapi dibuat radhiyallahu anhu. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana al-ma'u qullatain lam yahmil al-khabath." Apabila air itu lebih dari qullatain atau qullatain, dua qullah ya, lam yahmil al-khabath, tidak akan menjadi kotor, najis. Wa fi lafdhin lam yanjus, dalam satu lafaz lam yanjus, tidak najis. Dan ini ya menunjukkan bahwa para sahabat dalam mendengarkan hadis Nabi itu berbeda-beda ketika keluar dari majelis. Kenapa? Karena di antara mereka ada yang semangatnya luar biasa, ada juga yang tidak. Manusia, mereka juga manusia. Ya, ada juga yang luar biasa semangatnya. Bahkan suatu ketika para sahabat Nabi ketika di hadapan Nabi mereka mengatakan, la nasum wa la nuftir wa la natazawwaj. Ketika di hadapan Nabi, wahai Rasul sallallahu ya kami ini tidak mau menikah, tidak mau makan. Ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama qala alaihi salatu wasallam, ana atqa minkum, saya lebih bertakwa kepada kalian. Atazawwaju wa anamu, saya menikah, saya makan. Di suatu ketika juga di dalam hadis dalam hadis disebutkan bahwa wahai Rasulullah, ketika kami bersama kamu, kami lupa segalanya. Seolah-olah ya ketakwaan itu sudah sempurna di hadapan Nabi SAW. Tapi ketika pulang ke rumah, lupa. Apa yang dikatakan Nabi, lupa. Jadi sama seperti kita. Ketika ada pengajian, semangatnya luar biasa. Iman makin bertakwa, makin bertambah, alhamdulillah. Ya. Dan biasanya ketika ada pengajian, kita bertekad, besok saya harus datang lagi. Besok saya harus rajin baca Quran. Besok saya harus banyak membaca hadis. Pulang ke rumah, lupa. Ya, lupa. Itulah manusia.
Ya, bukan hanya terjadi pada antum, para sahabat juga pernah terjadi. Ya. Taib, wa fi lafdhin lam yanjus. Ya, ini ada dua kemungkinan. Dua kemungkinan, yang pertama, sahabat ini mendengarkan dua kali. Lapasnya yang pertama lam yahmilil khabath, dan lapas yang kedua adalah lam yanjus. Ihtimal ini, kemungkinan ini terjadi. Ya, terjadi. Dan Nabi juga sering ya mengatakan sebuah sabda di satu tempat ini kemudian diulangi lagi. Atau dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Nabi itu sering mengulang-ulangi kalimatnya. Ya, sering mengulang-ulangi kalimatnya. Supaya apa? Supaya para sahabat itu yang fokus dan yang tidak fokus itu sama-sama mendapat ilmu. Kemungkinan yang kedua, bahwa hadis ini diriwayatkan bil makna, berdasarkan pemahaman mereka terhadap apa yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi lafdhin lam yanjus, akhrajahu al-arba'atu, diriwayatkan oleh al-Imam al-Arba'ah, ya, dan disahihkan juga oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Imam Al-Hakim dan Imam Ibnu Hibban. Ya. Sudah Isya? Ya, mungkin ajan sebentar baru kita ulang 15 menit insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Jadi kita lanjutkan sebentar ya untuk menyelesaikan apa yang sudah kita bahas. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh ashabus sunan, al-akhrajahu al-arba'atu, berarti ashabus sunan, ya, dengan istilah yang sama, ya. Dan ini juga disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah wal Hakim wa Ibnu Hibban, ya. Derajat pensahihan itu biasanya Al-Hakim itu lebih gampang. Makanya para ulama mengatakan Al-Hakim itu terkenal dengan mutasahil, yaitu bermudah-mudah mensahihkan hadis. Bahkan jumhur ulama ketika mendhaifkan, dia disahihkan sama beliau rahimahullahu taala, ya, Imam Al-Hakim. Lalu kemudian di bawahnya siapa? Imam Ibnu Hibban rahimahullahu taala. Imam Ibnu Hibban sendiri, ya, juga lebih mudah mensahihkan hadis, ya. Bahkan ketika ulama mendhaifkan, beliau sendiri yang mensahihkan.
Nah, setelahnya itu lebih kuat adalah Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala. Ya, dia biasanya berada pada tingkatan yang ketiga, ya, yang sama dengan para ulama-ulama lainnya. Jadi hadis ini ya mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan melalui baginda sallallahu alaihi wasallam ya parameter air yang najis itu seperti apa. Ya, bagaimana parameternya? Bagaimana ukurannya? Idza kana al-ma'u kullatain. Ya, apabila air itu 2 kullah lam yahmilil khabath, ya, tidak bisa terkena najis, ya. Ini menunjukkan bahwa Allah perhatian kepada hambanya. Baik dalam masalah air sekalipun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibiarkan umat ini bingung menentukan apakah air itu najis atau tidak. Yang menjadi pertanyaan, kenapa harus 2 kullah? Kenapa tidak 3 kullah? Kenapa tidak 4 kullah saja? Ya, kenapa tidak 5 kullah? Atau kenapa tidak 1 kullah saja? Ya, mungkin di akal kita ketika air sudah terkena najis, kena kencing, baik itu 4 kullah, ya, logika kita akan mengatakan saya tidak akan mau berwudu di situ. Betul, Pak? Betul. Antum kalau melihat air lebih dari 2 kullah, kemudian misalkan 4 kullah lah, 4 kullah. Kemudian ada orang kencing di situ atau ada orang buang najis di situ, antum mau berwudu di situ? Logika kita tidak. Tetapi Allah menjadikan syariat ini, kalau air itu 2 kullah boleh berwudu di situ. Supaya apa? Supaya kita menghemat air. Ya, sebelumnya sudah kita jelaskan bagaimana keutamaan air ini. Sampai Nabi SAW kana yatawaddau bil mud. Nabi berwudu segenggaman saja. Ya, dan ini kita ulangi bahwa memang air itu dalam Islam memiliki ya luar biasa. Memiliki posisi yang luar biasa. Sekali lagi kita ingatkan, afdhalus shadaqati saqyul ma'i. Ya, jadi sebaik-baik sedekah itu adalah memberikan orang minum. Sampai di sini Anda lihat tidak ada minum dari kemarin. Ya, padahal afdhalus shadaqati saqyul ma'. Ustaznya saja tidak dikasih air. Bagaimana itu? Barangkali habis dari sini akan dikasih jus insyaallah. Baik. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak bercanda.